Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Paduraksa Soreang. Oke, PP Solid dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan explore di siang hari ya, di daerah yaitu Kawah Putih, yang mana ini adalah rekomendasi dari para subscriber dan netizen semuanya ya, di FB, di IG, dan di WA menyuruh saya untuk mengeksplor ke daerah Kawah Putih. Nah, sekarang saya akan mengeksplor ke Kawah Putih tersebut bersama kolaborasi ya, bersama Rame Jigana TV punyanya Kang Heretsu. Jadi bagaimana keseruan saya di Kawah Putih nanti? Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di media sosial kalian, channel YouTube Pasangrahan Paduraksa Soreang, untuk pendukung channel saya ya, karena di channel saya channel untuk mengedukasi tentang dunia spiritual, tentang dunia klinik, supranatural, seni budaya juga ada. Oke, bagaimana keseruan saya di Kawah Putih tersebut? Ikuti terus perjalanan saya di channel YouTube Pasangrahan Paduraksa Soreang. Hai Jiganers, kembali lagi bersama gue Heretsu. Kali ini kita akan eksplor di sebuah tempat wisata yang terkenal di Bandung Selatan. Ya, kalian pasti udah pada tahu tempat wisata ini ya. Dan di sini kita akan menguak mitos yang ada di sini, tepatnya di daerah Kawah Putih sih ya. Wisata Kawah Putih ini udah terkenal banget sampai ke luar negeri ya. Di Asia itu udah terkenal sampai masuk Wonderful Indonesia. Dan kali ini saya masih bersama dengan Kang Syarif ya. Halo. Jadi kita di sini bakal menelusuri mitos-mitos yang ada di sini, bagaimana sejarahnya, mistis-mistis yang ada di sini itu kan. Karena di balik sosok keindahan Kawah Putih ternyata tersimpan juga cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Kita lihat ada apa saja di Kawah Putih. Saksikan terus dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Nah, ini Kang, kita udah sampai di lokasinya di Kawah Putih ya. Emang sih dari luar emang indah banget gitu ya Kawah Putih itu. Cuman kita nggak tahu nih di sini tuh banyak banget mitosnya tuh, kayak seperti orang-orang bilang di sini ada kerajaan jin gitu kan Kang. Ya emang benar gitu. Kelihatan dari sini ada kerajaan jin. Kalau dari segi energi ini kuat Kang ya. Kuat. Tapi saya belum bisa mengaplikasikan apa dan bagaimana di sini ya. Tapi mungkin saya akan coba nanti tirakat dulu di sini ada apa. Soalnya kan ini masih dalam konteks tidak terlihat karena mungkin ya ada cahaya dan lain sebagainya. Tapi nanti saya akan coba untuk tirakat ada apa dan bagaimana keadaan di sini yang sebenarnya tentang pergoibannya ya Kang ya. Oke. Oh, jadi karena ini tuh ada matahari, geng. Jadi mereka tuh malas muncul banyak Kang. Iya, sebenarnya kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan kita syuting malam ya, geng, kita ini nggak akan bisa ngelihat keindahan dari Kawah Putih. Makanya kita tuh syutingnya siang-siang. Tapi kan hantu juga jin itu eksis ya Kang di siang hari ya Kang? Ya, dia itu eksis siang dan malam hari juga Kang. Jadi tidak terpatok oleh keadaan ya, ruang dan waktu. Tapi untuk penglihatan kayaknya saya harus ini dulu ya. Oke, saya bentar ya Kang, kita akan coba ini dulu. Wah, ini epic banget ya pemandangannya nih. Oke kan, benar ternyata di sini ada sebuah kerajaan, bukan sebuah sih tapi kerajaan yang sangat megah. Itu ada beberapa, kalau di manusia ya ada beberapa bangunan, tapi ada satu bangunan yang mana megah sekali dan kelihatannya Kang ini itu tempat perkumpulnya para goib-goib yang ada di mana-mana ya. Jadi ini tuh seperti tempat rapat gitu Kang kalau manusia tuh. Oh my god. Jadi mungkin bangunannya ada sebelah mana Kang? Sekitaran sini nih. Ini luas sekali. Oh ini kalau dari mata batin di sini tertutup. Dan beberapa makhluk pun saya sempat melihat ya di sini, ada seperti naga air Kang. Naga? Seperti naga air. Oke geng, jadi ceritanya ya, masyarakat dulu tuh takut kalau ke sini tuh, katanya di sini tuh emang ada kerajaan jin gitu kan. Saking takutnya mereka tuh nggak berani nginjek di sini Kang. Jadi
akhirnya pada tahun 18 sekian ya, 1800, datanglah seorang yang berkebangsaan Jerman ya, bernama Dr. Franz Wilhelm Junghun. Kok penasaran gitu kan, kok tempat sebagus ini nggak ada orang yang berani masuk ke sini gitu kan, ada apa gitu kan. Kalau masyarakat sekitar ya mereka bilangnya jangan ke sana, ada kerajaan jin gitu kan. Ya, masih mitos gitu ya zaman dulu. Kalau orang bule mah nggak percaya Kang, maunya ayah jin gitu kan ya. Sampai akhirnya dia ke sini, Dr. Franz Wilhelm itu, dan akhirnya menemukan sebuah keindahan Kawah Putih ini. Akhirnya Kawah Putih ini ditemukan oleh orang Jerman, bukan oleh orang pribumi gitu ya. Jadi dimanfaatkan sama orang Jerman itu untuk membangun sebuah pabrik belerang Kang di sini tuh. Oh, dulu ada pabrik sini. Ya di sini tuh luas, ada pabrik belerang buat membuat apa ya, mungkin dinamit mungkin ya, untuk zaman kolonial Belanda itu, mungkin zaman penjajahan tuh masih untuk bikin dinamit gitulah, atau bisa juga bikin sabun. Tapi aku pikir ya, masyarakat pribumi itu nggak semena-mena ngomong gitu kan, di sini ada kerajaan jin gitu kan. Pasti bisa lah ya kalau orang lokal namanya. Ya, kalau orang dulu itu pasti dengan tirakatnya Kang. Kalau orang bule kan rata-rata mereka tidak berspiritual, ya beda macam dengan kita ya. Tapi kalau dari penglihatan saya ini benar ada kerajaan jin gede sekali Kang. Oh my God. Sampai ke beberapa gunung ini itu istana ya. Ini ada beberapa bangunan, tapi ada yang satu megah ini. Ada yang megah. Megah, gede. Ini dipimpin oleh siapa sih Kang? Bisa dilihat nggak sih? Nah, kalau misalkan saya lihat di sini energinya positif Kang. Jadi yang memimpinnya itu seperti sesepuh karuhun seperti itulah. Bukan seperti jin Cekarang Tsunami Nyeliwura ya. Nyeliwura gitu bukan. Jadi di sini ada yang memegang sesepuh, yang mana sesepuhnya ini sangat baik dan beradab gitu. Ya tergantung kitanya. Oke, mereka Kang, kalau kitanya beradab di lingkungan ini ya pasti mereka juga baik gitu ya. Tapi kalau kitanya ya sagawaya mereka pastilah. Jadi kemanapun kita, meskipun ke gunung, kita harus punya adab ya. Jadi adab dan tata krama itu bukan hanya antara manusia saja, tapi dengan antara makhluk lain pun ya. Seperti itu lah Kang. Oke, kita bakalan telusuri benar-benar ya. Kita mungkin pakai mediator ya nanti. Apakah benar di sini tuh ada kerajaan jin gitu? Kita mau mungkin bisa tanya-tanya mungkin ya nanti ya. Kalau bisa sih nanti. Tapi kalau misalkan biar kalian tuh percaya gitu kan, dibalik keindahan Kawah Putih itu pasti ada gitu lah. Tapi ini bagusnya positif ya. Ya, ini positif sih. Kalau sekarang ini masih positif aja. Dan ini nih, kita kenalkan ada Bagus, seperti biasa. Bagus sebagai mediator kita ya, yang bakalan memberikan informasi terkait sekitar sini, lokasi sini ya. Karena pernah juga ada banyak kejadian di sini tuh ya, kayak hutannya kebakar gitu ya, karena itu ulah manusia juga di sini tuh ya. Tuh kalian bisa lihat ya, itu tuh gundul gara-gara kebakaran tuh. Ya, itu gede banget kebakarannya sampai meluas ke area kawah. Kalau misalkan ada api di sana, bahaya banget kayaknya ya. Apalagi itu gunung yang dulunya non aktif, ini sekarang nggak aktif ya. Tapi kalau misalkan ada percikan api meren, ya bahaya juga makanya. Namanya juga belerang ya. Wow, ini tuh ya. Nih kalian bisa lihat ya, dari ujung sini sampai ujung sana tuh ke Sarip itu emang ada kerajaan jin. Cuman di sini ada bangunan yang megah banget katanya. Kita nggak tahu ya, soalnya kita ini tuh air semua, kita nggak bisa lewat ke sana. Cuman ya ini energinya positif gitu ya, jin ya positif lah gitu. Karuhunnya sih. Sampurasun. Rampes. Kali. Naon? Kami kadia sejak silaturahmi yang naroskeun tentang Kawah Putih ieu. Pamit terang ieu sareng saha? Ki Baskom. Anu ngalinggihan sesepuh di dieu mohon. Terus lami. Nah, ieu teh menurut warga sekitarnya, saur warga sekitar di dia teh kerajaan apa larasnya teh Ki? Ini sidik paling ya tuh di dia para kalau kapungkur. Katilasan bangsa nyano laling teh sanes jalmi jore-jore. Jadi tempat perkumpulan lah di dia tanya. Kapungkur. Tapi laras di dia aya kerajaan anu megahnya. Laras depan gitu. Nya. Ayo, di dia mah tempat paling ya mereka
Kalau alasan tadi teh ketebihan akang. Mohon. Nah, lainnya sadayana Sejenyangakeun silaturahmi we abdi ka dieu nya alhamdulillah. Bias pami misalkan kamari ya aya kajantenan sapertos kebakaran kieu tah kumaha tah ieu teh ti bangsa-bangsa sapertos anu aya di dieu gitu nu gaibna tah. seuri. Nah ieu teh aya kesengajaan atau kumahanya? Posisi nama ku manusia. Tukang antara nama manusia ngan ngan di jijieun we sarua tuh dewek oge di luar di dieu teh. sebenarnya mah soalnya ningali ulah manusia saukur ngaruksak ya alam lain saukur hayang ulin hayang diri di patapatan manehna ini ka dieu teh jauh-jauh nu deukeut-deukeut teh saukur ngararuksak ngabalala. Oh gitu. Kuring mah bendu di dieu teh. Oh jadi pemirsa bangsa mereka pun tidak mau tempatnya dikotori oleh sampah-sampah dan lain sebagainya. Oh ya, saya juga menerima informasi bahwasannya ke area sebelah sini itu sering dianggap ku pemuda-pemudi atau bertanggung jawab dalam tanda kutip. Eta intina mah nu tadi dimaksud omongan gitu. Oh, seorang anu mesum ka dieu teh nya. Itu di tukang kamari kurangnya dijahil lah. Balikna sok dituturkeun. Lain dituturkeun ku kuring mah naon teh perlunya. Karena ngajedog dia teh kuno. Anak buah ngalobanya. Nah, kuring mah kokolot di dieu. Kokolot di daerah ieu da boga kokolot selain di ditu. Teh itu pentas mun itu teh. Oh, jadi salah sahijina. Jadi teh loba para kawas kuring gitu kan luhur bangsa kokolot. Kedana nya silih hormat lah kondisina. Mohon. Ya berenang genten toge di pikolot berenang umur jauhnya. Ya jadi kita kedah lebih adab Kang ya. Iya. Nah, terus Saling hargaan itu nama. saling ngehargaan. Itu mungkin cara aki kanggo anu mesum di dia teh diganggu kitu we nya carana teh supaya anjeunna sieuneun gitu nya. Tapi ari aki ka orang-orang anu baik beradab Anu soleh, tadi, maksudnya. soleh. Anu soleh mah nya kuring oge hargaan da. Anjeunna meureunnan boga akhlaknya. Punten ari akin naon agamana? Alhamdulillah Islam. Oh Islam. Alhamdulillah. Din Islam ya. Aya aki sebagian naon jadi aki? Ya kokolot tadi dia mah sarasna mah loba murid-murid anu ngararaji. Ngan sok disalah kaprahkeun teh misalkan anu umat manusia sabaraha haranjeun gitu ka dieu teh sok yang sadena teh ningali susuguh nu kala itu patut mah. Oh nya betul Kang. Suka banyak kuring mah sabarang penuh kan kitu mah tuh. Oh. Penuh yang seuri nampana ge. Tapi mungkin itu mah disesatkeun badannya ku bangsa-bangsa jin beda deui. Beda deui. Di kalangan kuring aya kan kuring mah Islam alhamdulillahnya. Anu sanesna aya beneran ngan silih hargana da beneran patokanna kudu kitu kodratna benernya kuring oge teu bisa ngaganggu anjeunna kedah Islam ka kuring. Kuring moal nuturkeun ka arah Amal hukum ya. Nah, eta masing-masing. Mohon. Terus anu pengunjung ka dieu ya sok aya kejantenan kasurupan kalar itu apakah eta ti golongan bangsa aki? Ya, anu tadi dimaksud teh kalangan anu jararayeuna anu ararocon lah. Nah, di bangsa kuring mah karesepna ocon atuh mun posisi ulin teh aya bangsa manusia mah meureunnan hiburan ulin ka tempat kawas kieu. Da ieu mah lain tempat hiburan keur kuring, tempat niis, tempat ngadu ilmu dina sagala rupina boh ngajina, boh naon-naonna. Di tempat kuring ieu mah sabenerna mah mun kudu dibuka mah. Tapi saya teu ditararempo ku manusia bahwa ieu teh kudu ditapakuran alam teh. Kudu ditapakuran alam teh sabenerna mah. Lain saukur bisa senang-senang naon ku ulin di ka dieu unggul. Mata ulah ngaruntah ulah nyampah ka lalu teu patut lah. Ngewa. Tapi paninggal abi di dieu meureunna nya. Aki paninggal abi di dieu
tempat di mana pertemuan inohong-inohong di daerah anu mana-mana sok ngarumpul di dia eta teh sok laras aki. Laras. Kan kieu sasakalana kapungkur di dieu teh nya. Posisina kapungkur mah nuju jawara nu di kerajaan-kerajaan teh mun panglumpatan atanapi hoyong niis anjeunna boga masalah di hiji patempatan anjeunna lompat ka dari teh nyungkeun kepala hati anjeunna nya nyungkeun maksud teh nyungkeun pambuka tinu sagala masalah hoyong niis ka dieu tah di dieu ibarat amun ku zaman ayeuna mah disebutna naon Tapakur. Napakuran tapak kitunya niis teh. Nah patilasana samodal ayeuna nu disebutna ditonggo. Aya ditonggo. Kapungkur mah teh para pejuang anu mata ngabela Islam aya, ngabela kajahatan aya. Terus anu pali dieu. Tah ku manusia zaman ayeuna sok salah kaprahna teh kitu. Dibere susuku. Disebut patilasan. Ku hayang seurieuna teh naon jeung kuda kanu masalah harta bandana. Mungkin sering dipakai itu harta bandana. Kuduna ditapakuran yen zaman baheula mah para pendekar para jawara para anu di kerajaan teh ka dieu teh niis teh lain neangan harta banda. Tapi hayang bener dina lain kahirupna. Gitu. Mungkin Kang seperti togel gitu ya kali. Iya. Pasti ada. Gitu. Kadang-kadang cekasana mah zaman ayeuna mah naon muja. Ya, muja. Kenapa muja? Aya eta tempatna. Tapi eta teh tungtung di pengkeran itu. Beda jalur eta jalur ieu ya. Pengkeran dia teh aya tempatnya khusus. Disebatna naon eta Gunung Mayit. Naon masing-masing gitu. Nya da soalna benten jalur. Posisi mah aranjeuna nya kana kali itu da ai kurang manteng ngaganggu. Tengah ganggu kitu da gaduh masing-masing. Mun anjeunna bade nuturkeun ka kuring ayana panetan dan kitu mah ingkar atuh. Posisi anjeunna hayong Islam nya sokan tuh seperti Islam. Da mau ingkar, moal ngabong pas manusia mah. Tapi banyak seueur manusia-manusia anu ka muja ka daerah itu sok seueur ki. Atuh. Kowo zaman ayeuna atuh. Zaman sagadu jajadikeun aya manusia teh. Anu lemah imananya. Nya tong tos komo ayeuna nu harta bandana. Sok yang sirih ningali kalakuan manusia. Jadi pemirsa, kita sebagai manusia itu harus bertebal iman ya. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Aki ini ke baskom hampuranya panjang lebar kieu teh naon. Mangrupakeun omongan sagala rupana ke naon. Ka para manusia sagala rupana kedah elingnya ulah nepi ka kupur tapi orang kudu napakur. Eta nya. Intina mah da nya salarea ge bakal mulangnya bakal mulang tah gitu nya. Hatur nuhun pisan pepelingna nya Ki. Nuhun di baskom mangga sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita seperti itu ya. Jadi ternyata di sini tuh banyak dijadikan tempat yang aneh-aneh kan. Dari tempat mesum, terus pencarian tempat pemujaan. Dan lain-lain tuh banyak ya di sini. Udah tahu aku juga kan dari dulu gitu kan ya Kang, suka banyak yang ngasih sesajen gitu. Bahkan yang lebih parahnya ngasih kepala domba gitu kan. Ada itu sampai kepala domba gitu ya dikasih disembelih di atas gitu kan. Ya, ini tuh perlu klarifikasi ya kalau misalkan di agama saya gitu ya. Kalau misalkan kita menyembelih itu ada 3 perkara. Yang pertama kurban, yang kedua akikah, yang ketiga syukuran. Kalau misalkan kepala domba itu dipersembahkan, apalagi darahnya berceceran seperti itu, karena sesuatu yang berhubungan dengan darah itu kesukaan bangsa setan dan iblis ya. Iya tuh. Jadi mungkin bangsa-bangsa jin itu pintar 1001 cara untuk menggores akidah manusia ya dengan cara-cara seperti itulah. Dan minta sesuatu gitu ya. Tapi banyak yang positif ya kan? Ini kalau yang dirasain ya kenapa banyak yang positif ya? Biasanya kan kalau tempat yang serem itu beda hawa ya Kang. Jadi mah enak aja gitu ya, suasana tuh kayak wah gitu kan ya. Karena kan kalau saya lihat di sini tempat pertemuan para orang-orang yang mana
ilmuannya itu tinggi-tinggi seperti wali, seperti itulah. Oh Orang-orang gitu. ini berkumpul di sini karena para wali itu dengan kehadiran mereka pun si tempatnya akan berkah barokah Oh gitu. gitu. Oh iya benar-benar. Iya sih, logis juga ya. Mungkin ini emang tepat juga bisa untuk mencari rezeki keluarga ya. Banyak sekali di sini nih. Nah ini pas cuaca kayak gini paling enak foto-fotonya. Ini King Sarip ada interaksi gak? Ini ada interaksi nih gang. Interaksi geng. Sepertinya ada pusaka mungkin ya. Kita nggak tahu nih ada apa ya, tapi kelihatannya interaksinya kuat ya. Sampurasun, Rampes. sampurna ingsun, sing salampurna jadi manusia. Punten sareng saha. Teu perlu apal sahanami kami. Anu jelas kaula rek nitip pancegeun akidah. Ayeuna orang geus dienek-enek akidah. Pas pendekar dulu. Ulah salalah kaprah. Hate manusia ayeuna keur disuat-suat. Hate manusia ayeuna keur diganggu tina sagala rupa persoalan kahirupan. Omat tafakur sing asak ulah nepi ka ulah nepi ka saresat manusia dedeuh lebar. Anjeun teh diciptakeun makhluk anu paling sampurna tibatan kami ieu. Tapi akidah aranjeun loba anu malarengkol. Contoh leutik di belah lebak. Lebak aya hiji ngaran At-Tamaniyah, para jawara, para wali, para aulia. Kakasih Allah ge aya nu ibak di dinya, para raja aya. Namina sumur 7 mun ayeuna mah. Tapi setiap ayana tempat gitu moal jauh tinu ngahihiledan, anu ngahihiledan nyaeta jin kafir keneh. Anu mana di dinya baheula disilokakeun di sumur 7 eta. Sing saha jelema anu mandi di dinya kudu dipiceun jeroan kokotorna. Maksud di dieu teh nyaeta miceun kokotor hate. Wadah hate jelema eta ridho, ikhlas, welasan, dedeuhan, asihan, eta wadah hate jelema. Tapi kunaon jelema make jeung aya dina hatena dipelakan ku sirik fidik iri dengki jail kaniaya ilan panas dan dudupak rumpak. Eta jeroan anu kudu dipiceun teh siloka baheula. Tapi naha ayeuna jelema salah nafsirkeun anu mandi di sumur 7 eta. Gara kalakah miceunan jeroan calanana nepi ka paburantak eta jeroan manusia di mana-mana. Ieu nu salah kaprah teh, ieu anu nyesatkeun teh. Da kaula jeung reng-rengan baheula mere siloka di tempat eta miceun jeroan teh, piceun jeroan hati anu kotor, lain piceun calana-calana maranehna anu kotor. Tinggali ayeuna di handap.
alam naruksak sumur 7 geus teu endah deui kaos baheula nitip sing nepi ieu ka salarea kaula teu kuat lila dina yawak Betul mana? Allah. Tiba-tiba aja ada yang masuk ya. Kecil panas. Kalau orang itu Ya kan. energinya kuat kok. Jadi posisinya kayak magnet gitu kok. Ya tadi bentar saya tadi napas dulu. Kram sebelah. Tadi saya waktu menerawang ke daerah sini ya, harus tuh Heeh. tiba-tiba ada cahaya dari bawah air itu seperti cahaya yang mana matahari yang langsung ke wajah gitu. Ini seperti menabrak terus ke wajah. Nah itu saya kesadaran hampir sadar tidak sadar waktu tadi. Iya. Cuman waktu pas ini kayaknya ada yang mau disampaikan. Saya takut loss ya, karena kalau misalkan mediumisasi saya bisa mengontrol biasanya, tapi untuk yang kali ini kayaknya saya loss. Cuman yang tadi masuk saya pikir ini energinya positif ya. Ya udah saya masukkan saja, Kang. Dan tadi pun saya loss sekali, tidak ingat apa-apa dan apa yang disampaikan pun saya tidak tahu. Oh barusan tuh. Ini pengalaman saya Pertama kali mungkin. kayaknya pertama kali untuk loss seperti ini. Karena biasanya untuk memediumisasi saya tahu bisa mengeluarkan dan memasukkan. Barusan juga ya besar banget. Ya energinya sangat besar. Iya. Kan? Jadi posisinya kayak magnet gitu kan ke sayanya juga pas posisi kayak tangan diginiin juga ada getaran gitu. Beda ada posisinya. ini ya. Soalnya ya sesepuh paling sesepuh di sini kalau kayaknya. Tapi saya Kang berani memasukkan tuh karena kelihatannya energinya positif ya. Iya. Tapi kalau dari energi yang negatif pasti saya akan lawan dan itu pun kalau saya lawan pasti akan terjadi berontak itu. Kayaknya ada yang mau disampaikan dari pihak Iya. Barusan dia ngomong panjang lebar tentang sumur 7 gitu kan. Sumur 7 ya. Sumur 7 katanya sekarang dijadikan tempat pemujaan kayak gitu. Oh ada juga. Membuang celana dalam kayak gitu, nggak tahu itu buat apa celana dalam ya. Buat kedepannya. Soalnya lumayan itu posisi tempatnya juga. Sumur 7 itu di mana? Yang Di puncak. Dekat pas jalur ada warung ke belakang. Aku mah gak mau ngeliput sumur 7, takutnya kalau diliput orang-orang tuh jadi tahu oh ini tempat pemujaan ke sana jadi kayak itu gitu ya. Biar tahu aja sih orang-orang itu kan, jangan sampai sumur 7 itu dijadikan negatif gitu ya. Karena dari sejarahnya juga itu dijadikan untuk membersihkan diri dari yang kotor katanya, malah dijadikan hal-hal yang negatif. Tapi kalau sekarang kan jadi salah kaprah gitu kayak tadi dibilang sama sesepuh. Oh my God, ini pertama kali pengalaman Kang Sarip mengalami nggak sadar diri gitu ya. Sebelumnya Kang Sarip tuh bisa ngontrol ya, tapi sekarang dia lost sekali gitu ya. Lumayan kuat sih energinya. Tapi ini emang hawanya enak banget sih ya, sejuk gitu kan ya. Emang hawa-hawanya hawa positif sih, bukan yang aneh-aneh gitu ya, tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Karena ini makhluk ini kan kayaknya kalau misalkan kita kesini, meskipun ini aura positif ya, kalau kita kesininya melakukan sesuatu hal yang negatif ya gitu, pasti mereka akan menyerang kan, meskipun mereka positif gitu. Iya. Masih banyak sih tempat-tempatnya. Oh my God. Ini luasnya berapa hektar? Ya kalau tempat pulau-pulau kayak pinggir-pinggirnya kalau ditotalin sekitar ada 5 hektar kurang lebih. Kalau 5 hektar ya, luas juga ya. Tapi geng aku tuh penasaran ya, kan kawah putih ini tuh udah ada sejak zaman kolonial ya. Aku pengen tahu apakah di sini ada jin korin yang Nippon kayak gitu, atau orang-orang Belanda, orang-orang Jepang kayak gitu nggak kan? Kalau saya lihat di sini saya belum melihat perwujudan seperti bule gitu ya. Bule. Orang Belanda, dan itu saya belum lihat perwujudannya. Banyak sesepuh ya kan, kayak yang pakai baju adat gitu. Adat Sunda itu kayaknya kebanyakan. Banyak kemana ya kira-kira orang Nippon? Kita di sana ada gua Jepang tuh, gua peninggalan Jepang. Di sana tuh ada pabrik belerang dulunya, dan itu tempatnya ditutup sekarang tuh karena baunya menyengat banget, kayak racun gitu ya. Kayak beracun lah, jadi kita harus pakai masker sana tuh. Tapi kita pengen tahu apakah di sana ada apa ya, karena kalau di sana hawanya beda, seram banget gitu kan. Kita langsung aja ke sana, ke gua Jepang di Kawah Putih. Nah ini dia jalan menuju gua Jepang.
Silakan. Posisinya ini di pas masuk ke sini, di dalam itu kayak ada martil kayak gitu bekas Oh, Nah itu bongkahan ke gue Jepang gue Belanda sih, takut salah. kayaknya gua Belanda. Masa Itu gue Jepang ah? Nah ini kan ekspor. Oh iya gue Belanda, kok jadi gue Belanda? Pernah perasaan kemarin gue Jepang. Kalau Jepang udah pangalengan. Oh ya ini teh baunya, makanya ditutup Ini tuh. aja kan. Kalau di soalnya sini kan di dalam kayaknya ada belerang, terus angin dari arah luar ke dalam dan bergolak balik lagi kayaknya. Jadi menyengat sekali baunya. Nah itu dibikin pabrik sih. Kalau ditutup tuh ya kita bahaya kalau misalkan. pembuangan belerang kan dulu ada buat pembangkitan apa? Ya, buat penarikan belerang dari sana kan ada kayak bentengan Kereta. kayak gitu. Oh, Posisinya. Tapi ini kalau dilihat serem sih ya. paling kuat ini. Posisi baunya. Itu dari pinggir aja. masker bau. Dari pinggir aja. Dulu ada bentengan di sana, tapi sekarang udah ketimbun sama apa? Sama belerangnya. Oh, ada benteng. Ya dulu kan penarikan belerang dari sana buang ke sini, ditarik lagi di bawah. Oh. Pas posisi jalur bawah. Ini aku tadi salah ya, gua Belanda ya. Jadi di sini ada apa sih Kang? Di dalamnya nggak mungkin juga sih ya. Bentar. Bau geng. Kalau di sini saya lihat banyak korin ya. Banyak korin Oh. pekerja, tapi bangsa lokal. Pekerja ya. Kayak Romusa gitu. Oh, kayak Oh my bangsa God. lainnya. Ya kayak Tapi pekerja bangsa paksa lokal. gitu posisinya. Sejauh Kasian ya. ini saya belum melihat apa ya Nippon, Jepang. korin Belanda atau Jepang gitu. Kalau bangsa lokal di sini merakat ada, saya lihat beberapa, banyak malah. Kesedihan ya yang adanya ya. Sudah zaman dulu kesedihan ya. Di sini nih. Ini kalau masuk tidak memungkinkan ya. Tidak boleh lah. Tidak boleh. Bahaya buat kesehatan ini. Tapi yang jelasnya banyak zaman-zaman pribumi yang dulu ya, Yang zaman merata, dipekerjakan ya. Pekerja paksa gitu. Nah, ini coba kalau malam kita sekitaran sepertiga malam boleh, pasti ada suara jeritan di sini. Oh my god. Ini karena siang gini pun secara spiritual ini menjadi kedengaran gitu. Bisa di itu ya. Tapi karunya mediator. Harus kajar Iya, sih, nah, cuman posisi- bahaya lah. Biasa di dia gitu ya. Emang mereka tuh terkunci di dalam kan? Seperti nggak mau keluar, kayak ada yang di luar sih, kayak ada ulah keluar gitu, kayak anu menjarakan gitu. Kalau sepintas saya lihat kayak yang ada yang kakinya patah. Jadi Iya, kayak kasihan. dicambuk dan lain sebagainya, disiksa lah. Di apa itu pakai rantai gini. Terus ada yang ditarik-tarik kayak gitu dipaksa kerjanya. Ya, Sampai Pun mereka tidak bisa badannya keluar. kayak tulang belulang gitu tapi masih hidup. Kering lah. oh jadi Kang, jin korin itu kalau misalkan kehidupan kitanya tersiksa juga, bakalan tersiksa juga. Ya di sama, korin. karena mereka menyerupai gitu, Oh. menyerupai kita. Nah, ini pun mereka tidak bisa keluar karena di sini ada penjaga yang tidak boleh mereka keluar gitu. Masih juga ya berlaku ya zaman. Iya, masih ada. penting. Masih berlaku lah di sini. Oke, kita bakal langsung ke sana aja kali ya Kang. Nah, kita bakalan ke tempat sana. Dan di sana katanya suka banyak sesajen nih. Kita lihat apakah ada sesajen di sana sekarang ya. Nah, ini jembatan ponton, jembatan yang dibuat petugas Kawah Putih untuk para pengunjung ya. Tapi di balik pembuatan jembatan ini Kang, jembatan ini tuh ada ritual dulu Kang, ada ruatannya jembatan itu. Ini ya. Ada adatnya, jadi nggak sembarangan dibangun gitu kan. Tapi dia melakukan ruatan dulu gitulah ya mungkin ya namanya. Ini kalau kita misalkan ke tengah ya, kita ke tengah gini bisa melihat ke tengah-tengah air di Kawah Putih. Tuh, lihat ini jembatannya setapak. Wow, ini tuh kan di tengah kita tuh sekarang berada di tengah-tengah Kawah Putih. Ini ada di tengah pulau ya. Dan aku mau kasih tahu ke kalian ya. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sana itu, di ujung sana itu sering ada orang-orang yang nyimpen sesajen gitu kan ya. Sedikit cerita ya Kang. Posisi kalau
Kan dulu saya pulang dari sini jam setengah 6 sore. Pas duduk di sebelah sana dekat shelter lansia. Posisi kayak gamelan gitu. Ada gamelan di sana? Iya. Kayak yang lagi pentas posisi angklung gamelan. Tapi kan di sini udah sepi, gak ada pengunjung. Kan dari sini tutup jam 5 posisinya. Iya. Pas ayi kali. Ya pada maghrib lah. Bukan, kalau itu kayak angklung gitu. Oh iya. Kayak angklung terus kayak gamelan, kayak pentas gitu. Pas kebetulan saya baru ingat pas pulang ke rumah posisinya itu malam Jumat. Oh, Ya. sepertinya itu kalau di pasar itu seperti ada hajat atau Nah, itu Oh, kayak yang itulah. posisi Dalam jin juga ada hajat gitu ya? Ada. Punya jin juga ya? ada. ya kayak lagi pentas ramai gitu, kayak yang gemuruh gitu, tapi lebih jelasnya lagi alat musiknya. Seperti gamelan ya, Ya. rendang dan lain sebagainya. Ini akan kalau ngeliat di tempat ini apa sih kelihatannya kan? Sangat kuat juga. Kalau kita ke bawah boleh nggak? Ke sini? Ke sini. Boleh ke sana tuh. Yuk. Yuk. Karena Nah, ini lebih kuat katanya energinya. Kang baru pertama kali ya belerang. Jadi belum terbiasa. Kalau tukang fotografer di sini dia stay-nya hampir 8 jam kerja di sini. Motoran. Jadi kalau pulang ya harus minum susu. Oh iya benar. Susu iklan naga. Susu soda ya. Ya susu kan soda sih. lumayan paru-parunya gitu. Ini kita udah di tengah-tengah ya. Ya. Nah, ini akan merasakan apa ini di sini? Di sini saya merasakan sesuatu yang terus menabrak ke saya ya. Wow. Jadi saya akan coba tapi kan harus tuh jaga jarak ya dengan saya. Tapi akan bisa kontrol. Bisa lah insya Allah. Saya akan coba melakukan sebuah perwujudan ya. Apa yang ada di sini saya akan coba membuktikan. Mudah-mudahan saya bisa lah. Jangan terlalu dalam kan itu lumpurnya. Ya. Dalam Kang, hati-hati. Lumpur soalnya. Ada sesuatu, geng. Wah. Wow. Langsung ada pusaka ini, Mas. Saya melakukan sebuah penarikan tadi karena nabrak-nabrak ya dari tadi. Apa ini kujangkang apa gimana? Ini kayaknya seperti bentar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas dinetralin dulu. Kayak cahaya kalau nggak saya tadi. Hmm. Asli. Tapi kena gak sama kamera? Enggak, nggak tahu. Gak lihat. Panas ya. Nabrak. Ini panas nih. Panas mantap. Panas ya. Nabrak tuh kayak mau nancep ke akang gitu. Oh, jadi kayak yang mau ikut gitu. Berbenturan Oh, sama energi. berbenturan energinya ya. Dunia nyata kayak yang dunia dianya juga. Kan ada yang jahat ya sama. Ini seperti mata tumbak ya. Oh iya. Oh ya. Yang lagi kayak bukan panah apa? Mata tumbak. gitu. Heeh. Ini seperti mata tumbak. Ini udah usang sekali ya boleh tuh. Ini udah berkarat gini nih. Apa maksudnya mau ikut-ikut ke akang? Ini kayaknya tadi sebagai tanda terima kasih yang mana kita telah Membuka. mengedukasi bahwasannya tempat ini jangan supaya seperti itu lah. Geng ini kayak yang ribuan tahun gitu ya. Ini udah usang. Kayak iya usang ini posisi. Sumpah dari itu di sini gak ada apa-apa ya. Tiba-tiba langsung ada. Tapi nggak tahu tadi kelihatan kamera begitu. Jadi juga kayak fosil ya. Kayak fosil gitu posisinya. Unik. Wah, ini besi ternyata keren kayu ya. Besi tapi kayak Udah fosil tua gitu udah ribuan tahun yang lalu. Ini kalau logikanya ya dipakai zaman penjajahan ini sekecil ini mana mampu gitu kan ya. Tapi mungkin ini memiliki kemampuannya kan. Jadi pusaka zaman dulu itu jarang dipakai untuk secara lahiriah. Jadi lebih ke menggunakan kekuatan yang ada di dalam pusaka tersebut. Tapi pusaka tersebut ini bukan patokan sebagai kekuatan ya, tetap semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagai syariat saja. Jadi pusaka-pusaka zaman dulu yang kecil-kecil itu biasanya buat ageman ya. Iya. Nah, kalau yang gede itu buat perang biasanya gitu. Iya.
Oh my god. Ini guys. Maaf saya belum terbiasa dengan kawah ya. Ya ini baunya sih, aduh ini kita dekat banget geng. Dari sana ke sini tuh dekat banget uapnya. Tadi rasanya gimana Kang? Ada kayak yang mau masuk-masuk aja atau gimana? Ya, jadi ada energi. Jadi tadi saya pun tidak tahu bendanya seperti ini. Tadi ada energi seperti yang ingin ikut merangkap terus ke badan. Nah, tadi saya manifestasikan ternyata sebuah pusaka ya. Biasanya kalau yang menabrak itu ada beberapa persepsi ya. Ada makhluk yang ingin ikut, terus ada energi seperti karomah dan lain sebagainya, terus ada juga pusaka yang mau ikut. Nah, barusan waktu saya interaksi ternyata ini adalah sebuah pusaka yang ingin ikut. Yang mana ini adalah hadiah, tapi ini cuman benda sejarah saja ya. Yeah. Bukan untuk di apa? Kata orang Sunda itu dipigusti. Ini hanya untuk dirawat saja, dipupusti gitu. Iya. Oke geng, jadi segitu dulu penelusuran kita di Kawah Putih. Ternyata banyak banget mitos-mitos yang berkembang di sini ya. Banyak banget cerita yang berada di Kawah Putih ini. Dan intinya ceritanya sih bagus-bagus, positif-positifnya. Jadi kita harus menjaga lingkungan, gitu kan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan melakukan hal-hal yang aneh gitu ya di Kawah Putih ini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan jangan lupa untuk nonton channelnya Pasanggerahan Padu Raksa Soreang di channelnya Kang Syarif ya. Dan ini bagus, thank you sebagai mediator ya. Oke, thank you. Selamat menyaksikan di penelusuran kita selanjutnya. Halo, dadah, thank you.